Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan cuplikan video terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Kali ini ada buah pikiran atau pendapat yang bersih yang datang dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menyoroti tentang keputusan MK terkait dengan pembatasan usia dalam capres ataupun cawapres. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang saya soroti, yang saya amati, mengapa dibawa ke MK? MK itu penjaga pengawal konstitusi. MK tidak boleh melakukan kegiatan memutus perkara yang tidak diatur dalam konstitusi. Itu berarti kan malah keliru. MK tidak boleh melanggar konstitusi. Pagar tidak boleh makan tanaman. Begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab bikin undang-undang? Ya kembali Presiden dan DPR RI. Sedikit kontribusi DPD. Kembalikan ke situ kalau memang dianggap terlalu tua untuk capres-capres bisa 35 atau misalkan nanti nggak boleh lebih 70 tahun. Serahkan kembali kepada Presiden dan DPR RI. Begitu. Kecuali kalau misalkan konstitusi mengatur. Misalkan tidak boleh ada pembatasan usia. Konstitusi misalnya, undang-undang ada pembatasan 40 tahun. Nah baru itu dilakukan judicial review, MK menguji apakah bertentangan dengan konstitusi. Ini nggak ada urusannya dengan konstitusi. Jadi bukan kewenangan MK, salah alamat. MK harus hati-hati, jangan sampai nanti justru melanggar konstitusi. Kan hanya 4 tugas MK itu. Satu yang itu menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian urusan pembubaran partai politik, dan satunya lagi memutus sengketa hasil pemilu. That's it. Jangan keluar dari itu supaya tertib negara ini. Jangan ada tambahan-tambahan yang justru ya merusak gitu. Itu pandangan saya terhadap debat polemik tentang usia baik capres maupun cawapres. Oke guys, itu adalah tanggapan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan polemik di Mahkamah Konstitusi. Tentu kita ketahui bahwa polemik ini masih ramai diperbincangkan sampai hari ini. Padahal kita ketahui Gibran Rakabuming Raka sudah maju sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Tetapi nampaknya persoalan ini masih ramai dan terus dibicarakan. Selanjutnya mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini ya. Gibran sebagai anak muda, yes. Kok bisa di situ? Bukan karena kesuksesan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi karena dia anaknya presiden. Di mana presidennya masih bisa mengatur apapun untuk mulusnya, dia nongol di situ, umurnya pun belum nyampe. Betul. Sampai diperdebatkan di MK. Iya. Di polemik di MK. Jadi dia disentimenkan sebagai tokoh anak muda zenial. No, menurut saya bukan tokoh zenial. Kalau dikorbankan karena apa? Kalau zenial yang biasa malah bisa. Iya. Kalau Anda bukan anaknya presiden malah bisa. Dan untuk zenial jangan salah, dia bukan tokoh zenial. Karena dia menjadi wapres bukan karena prestasinya dia, bukan karena kejeniusan dia, bukan karena kehebatan dia, karena dia anaknya presiden. Menguntungkan atau merugikan Pak Prabowo dalam hal ini, Bu? Merugikan. Merugikan. Iya. Contohnya, banyak teman-teman saya, wah tadinya Prabowo pecah kesaran Prabowo, pokoknya top banget sama Prabowo. Begitu dipasangkan dengan Gibran, langsung balik kanan loh. Nah itu nggak tahu saya kenapa sampai begitu. Artinya Pak Prabowo akan mengulang kesalahan yang sama. Dia akan menelan pil pahit kekalahan
Mungkin Bu ya kalau dilihat dari Belum tentu. Banyaknya banyaknya yang simpatik itu belum tentu menang. Jadi itulah Indonesia. Jadi angka bisa dipermainkan. Oke. Maka kemarin pidatonya Ibu Megawati, ya bilang jangan sampai curang itu Terulang kembali. diulang kembali. Iya. Karena beliau tahu waktu itu curang. Nah ini persoalan yang serius. Karena apa? Karena lembaga yang setinggi marwahnya seperti MK saja bisa diacak-acak, gimana dengan yang lain-lain? Itu kekhawatiran. Nah itulah makanya kenapa sekarang muncul keinginan supaya lebih diawasi, netralitas itu harus betul-betul dijaga, itu tidak bisa diabaikan. Dan kemarahan-kemarahan para tokoh-tokoh bangsa, orang-orang yang sudah selesai sebenarnya dengan dirinya, seperti katakanlah seperti Gunawan Muhammad kalau di kalangan pers ya, kemudian ada Gusmus, ada Butet, ada orang-orang mantan duta besar dan lain-lain, banyak sekali, termasuk akademisi. Itu adalah suara mewakili keresahan dari tokoh-tokoh bangsa ini. Itu harus didengarkan. Lain dengan kalau yang ngomong buzzer. Media luar negeri The Diplomat menyoroti tentang Pilpres di Indonesia. Dalam pemberitaan tersebut, ada 4 hal yang disorot. Nomor 1, polling elektabilitas. Dalam berita The Diplomat menyoroti polling elektabilitas Pilpres dari indikator politik dan poltreking. Keduanya memberikan hasil yang sama, yaitu keunggulan Prabowo Gibran sekitar 40% lebih, yang menandakan kalau pemilu diadakan sekarang, Prabowo akan menjadi presiden dan pemilu akan diadakan 2 putaran. Nomor 2, politik dinasti. The Diplomat juga menyoroti isu panas politik dinasti yang menyorot Gibran sebagai anaknya Jokowi dan bantuan dari Ketua MK yang juga adalah pamannya Gibran. The Diplomat mengungkapkan persepsi publik berdasarkan survei dari Carta Politika yang mengungkapkan kalau 59% publik menganggap Gibran nggak pantas jadi cawapres karena politik dinasti. Nomor 3, keberpihakan Jokowi. Menurut The Diplomat, Jokowi memberikan tanda yang sangat implisit bahwa Jokowi akan mendukung Prabowo, apalagi setelah diresmikannya Gibran, walau pada awalnya terlihat sekali mendukung Ganjar. Menurut The Diplomat juga, keberpihakan ini telah memindahkan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi berpindah ke Prabowo, terlebih dengan adanya Gibran di sana. Nomor 4, dampak bagi Jokowi dengan berpihak ke Prabowo. The Diplomat juga mengutip analisa dari Gracias Sumartoyo yang menganggap keberpihakan Jokowi sangat berbahaya bagi Jokowi. Kenapa berbahaya? Karena Jokowi sudah tidak punya backup dan kendaraan politik dari PDIP selepas jadi presiden. Dan belum tentu juga ketika Prabowo jadi presiden, Prabowo akan nurut aja sama Jokowi. Karena Jokowi sudah di luar lingkaran kekuasaan. Gimana menurut lo berita dari The Diplomat ini? Komen di bawah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, ada beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres bukan karena kepintarannya, bukan karena kejeniusannya, tetapi hanya karena Gibran adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo. Jadi itu clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres bukan karena kejeniusan atau karena kepintarannya dia atau kehebatannya dia, tetapi hanya karena Gibran adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo. Lalu yang kedua, fenomena politik atau polemik politik yang terjadi hari ini di Indonesia, banyak yang mengatakan bahwa adanya kemunduran dalam berdemokrasi. Negara Indonesia ini benar-benar tidak baik-baik saja, di mana ada perlakuan atau ada penabrakan terhadap Mahkamah Konstitusi atau terhadap konstitusi yang sudah diobrak-abrik oleh sekelompok orang hanya demi ambisi kekuasaannya. Jadi inilah bahwa demokrasi kita saat ini mengalami kemunduran dan banyak yang menentang dengan persoalan di Mahkamah Konstitusi. Semoga saja
negara kita baik-baik saja dan persoalan ini bisa segera diselesaikan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya langsung Pak, saat pemilu ini selalu Kiai Kampung itu hanya menjadi alat kepentingan suara. Ya. Jadi setelah terpilih jarang ingat Pak pada Kiai Kampung, baik yang ngajar di musola, di madrasah, di masjid dan TPA serta pesantren-pesantren yang kecil di pedalaman. Tokoh agama ini di tingkat perdesaan jarang diperhatikan. Jadi kadang-kadang lewat masa idah Pak, lupa. Ini selalu. Tetapi setiap musim pemilu begini dikumpulkan silaturahim, maka kami butuh apa solusinya jika Pak Prabowo terpilih nanti di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setengah katanya, setengah aja, setengah. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Saya ingin menanggapi slide yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju saya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan sama mau ngasih pancing, itu yang penting Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh, itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang disampaikan Bapak akan berhasil. Ibu satu ya. Assalamualaikum. Dua. Pada tadi Pak, dari tadi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nyatiti beberapa hal Pak. Di saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam. Di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, langsung jawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud Ibu apa? Iya. Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana tuh tentang nikel, biji besi dan segala macam Mbak ya. Kalau di Malang, non sewu, hal itu tidak ada. Yang ada di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa Iya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau nggak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga. Ya kan? Karena kita sekarang import gandum. Padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu jawabannya ya. Jadi kita tidak bicara Malang saja, nggak bisa. Ya, jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti nggak? Bagaimana ada seorang calon pemimpin atau pemerintah yang hanya janji-janji saja? Ya kan, saya akan perbaiki semua gaji guru-guru di semua. Bagaimana? Uangnya dari mana? Makanya saya jelaskan, uangnya dari sini. Kekayaan harus kita kelola, harta kita harus kita kelola dengan baik. Kita akan jadi negara sangat makmur. Nah, tadi Bapak katakan saya tidak paham.
Jadi kalau Bapak tidak mau terima, gak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Kan baru sekarang kita bikin dana abadi pesantren, ya? Kita mau kasih pancing. Ya. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siup, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Ya. Tapi karena pancing ini perlu proses, perlu waktu dan perlu pengalaman, kita sekarang tidak mau berhenti, tidak mau nunggu untuk anak-anak yang kurang gizi, kita langsung kasih makan dan kasih susu. Ya. Tapi untuk orang-orang anak orang kaya nggak perlu lagi, ya nggak usah dipaksa, ya kan? Mereka mungkin sudah makannya lebih enak. Oke, terima kasih. Saya minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh bapak-bapak yang pertama tadi nampaknya tidak dijawab oleh Bapak Prabowo Subianto ya. Lalu poin yang kedua, ketika saya melihat bagaimana tanggapan dari seorang Prabowo Subianto, bagaimana menurut pemirsa sekalian? Kalau kesannya dari saya, sikap otoriter atau temperamennya dia itu masih nongol loh. Itu dari saya secara pribadi. Lalu yang ketiga, saya mau katakan bahwa di forum itu yang mereka tanyakan kan kepada Bapak Prabowo Subianto, tapi kenapa Bapak Prabowo Subianto malah bawa-bawa nama pemerintahan Jokowi? Pemirsa sekalian, mungkin kalian bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Coba gunakan hati nurani kita, gunakan logika akal sehat kita untuk memilih pemimpin untuk menjadi the next Jokowi dari tahun 2024 sampai 2029. Semoga kita tidak salah pilih, karena kalau salah pilih yang rugi adalah kita sendiri. Dengan demikian, sekali lagi, tetap gunakan hati nurani agar kita bisa memilih pemimpin yang berintegritas, yang merakyat, pemimpin yang bijaksana, dan pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Mari kita lanjutkan lagi. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Ya, pertaruhkan reputasi politik saya. Sekarang paham kenapa saya selalu mendukung Pak Jokowi. Dia seorang negarawan. Dia rela mempertaruhkan reputasi nama baik dan reputasi politiknya demi kemajuan bangsa Indonesia. Dia orang yang tidak pernah melawan. Dia selalu diam ketika diolok-olok. Dia rela mempertaruhkan segala sesuatunya demi kita. Kalian masih mau pura-pura buta? Di mana hati nurani kalian? Ketika seorang panutan yang diandalkan di kandang banteng meninggalkan PDIP, terlihat sekali bahwa
para elitnya panik, kalap, marah, dan ya seperti kita bisa duga, omongan para elitnya yang tidak konsisten, ya kemarin membela Jokowi, hari ini menjelek-jelekan Jokowi. Jadi ya masyarakat jadi makin mengetahui karakter dari para elitnya, dan sang ketua umum berusaha terus melakukan move-nya yang seakan-akan elegan begitu ya, tetapi tetap saja ujungnya kita tahu bahwa mereka dendam, sangat begitu benci. Padahal ini kan semua hanyalah pilihan politik daripada keluarga Jokowi. Apakah salah tidak lagi nyaman di kandang banteng dan pindah ke tempat lain yang menghormatinya, menghargainya, dan hari ini Jokowi masih presiden. Ya, kita sebagai warga masyarakat melihat setiap tindakan dari para elit banteng yang diistilahkan oleh Jokowi drakor itu loh, drama Korea, ya, nyata dan bukan cerita bohong. Itu fakta. Kita bisa lihat bagaimana sekjennya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terus bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Dian Apitupulu, ya, sang orator unggul yang kemarin membela-belanya, yang mengatakan tidak ada itu 3 periode, tapi hari ini dia mengatakan ada itu 3 periode. Jadi terlihat semakin blunder. Bicara tentang anti korupsi, ya ratusan kadernya terlibat korupsi. Bahkan yang terakhir kita dengar, ya, ketika masa-masa COVID saja, ya, dana COVID dibancak begitu rupa. Bahkan dengar-dengar katanya sampai 100 triliun. Saudara bisa bayangkan, ya, dana yang begitu besar. Jadi kita melihat, saudara, waktunya lah melihat sebuah figur Jokowi, sang panutan yang telah meninggalkan partainya dan sekarang sedang melakukan suksesi melalui Prabowo dan Gibran. Kalau saudara perhatikan bagaimana seorang Prabowo bicara dengan wartawan asing terhadap protes hilirisasi, saudara akan melihat kapasitas dia sebagai seorang calon presiden luar biasa, yang tidak bisa diungguli oleh capres yang lain. Sang panutan Jokowi sudah menyatakan dengan tegas, dia membutuhkan pemimpin yang berani, bukan takut kepada partainya atau ketua umumnya. Dan pilihan itu jelas adalah Prabowo Gibran. Saya tidak mengatakan Ganjar jelek atau Mahfud tidak mampu, tetapi kita melihat di sini, kalau kepada Jokowi yang begitu tegas, begitu lugas, sudah menyatakan di awal kepemimpinannya sebagai presiden, saya menghormati Ibu Mega,
Tapi saya bukan boneka Ibu Mega. Apakah seorang Ganjar Capres berani mengatakan seperti itu? Pasti tidak berani. Ya, jabatannya hanya petugas partai. Begitu juga Mahfud, sang pendekar. Mereka pasangan yang serasi dan harmonis. Ya, bagus. Oleh sebab itu di awalnya saya memilih mereka, Ganjar, Mahfud. Tapi kemudian akhir-akhir ini saya melihat, ya, Ganjar yang sebenarnya, wujud yang sebenarnya. Bukankah kita bisa melihat sosok pribadi setiap orang itu pada saat ketika dia merasakan kekesalan, kemarahan, kita baru melihat apa isi hatinya. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hatinya. Ya, kita melihat ya para elit PDIP yang memaki-maki, ya udah persis seperti drama Korea, seperti sinetron. Padahal ini kan sebuah politik, sebuah proses politik yang harus diterima. Ya, mari berkontestasi, tapi sepertinya sudah terasa gejala akan kalah. Jadi udah ketakutan tentang intervensi pemerintah, netralitas, ya keterlibatan TNI, Polri yang sudah dijamin soal netralitas. Nah, saudara, memang ini bicara tentang kapasitas. Kita bicara tentang karakter pemimpin yang telah dicontohkan oleh sang panutan yang telah meninggalkan partainya. God bless you, all the best. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Pertanyaan saya kepada pemirsa sekalian, apakah benar seorang Presiden Joko Widodo adalah sosok panutan? Tentu pemirsa bisa melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini. Kita ketahui bersama bahwa polemik politik yang terjadi hari ini, siapa yang memulainya? Siapakah drakor itu yang sesungguhnya? Siapakah yang jadi sutradaranya? Siapakah yang jadi produsernya? Mari, kita yang rakyat biasa, kita harus mampu untuk melihat fenomena dan fakta politik yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para pendukung Jokowi, para relawan Jokowi pasti akan berjuang, akan memenangkan atau akan menjaga nama baik dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi orang-orang yang membenci Presiden Joko Widodo saat ini akan melihat Presiden Joko Widodo dari sisi negatifnya. Dari polemik politik yang terjadi hari ini, adanya kemunduran demokrasi, adanya politik dinasti, adanya polemik di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Jadi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, kita yang rakyat biasa ini, kita bisa menggunakan hati nurani kita untuk melihat fakta dan fenomena politik yang terjadi hari ini. Mari, saya berharap bahwa kita yang rakyat biasa, kita tetap berada di jalan kebenaran. Tetap menjaga nilai-nilai konstitusi, tetap menjaga nilai-nilai keadilan di negara tercinta kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.